Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Farida Sikmayana from TPIA dan di sini saya akan menjelaskan tentang gender, politeness, and stereotypes. Yang pertama, bahasa perempuan. Apakah wanita lebih sopan daripada pria? Apakah ada perbedaan cara wanita dan pria berinteraksi? Bagaimana kita memberikan sinyal seksualitas kita melalui pilihan linguistik? Bagaimana bahasa digunakan untuk menyebut wanita dan pria? Dan apakah bahasa yang digunakan perempuan dalam menyampaikan tentang status mereka di masyarakat? Itulah yang akan kita bahas pada materi kali ini. Yang pertama, bahasa dan kepercayaan diri wanita. Menurut Robin Lakoff, seorang ahli bahasa di Amerika, dia berargumen bahwa wanita menggunakan bahasa yang mana memperkuat status bawaan mereka. Mereka berkolusi dalam subordinasi mereka sendiri oleh cara mereka berbicara dan mengidentifikasi sejumlah fitur linguistik yang dia mengaku lebih sering digunakan oleh wanita daripada pria, dan yang menurutnya mengungkapkan ketidakpastian dan kurangnya kepercayaan diri. Selanjutnya, fitur bahasa wanita. Lakoff menyarankan bahwa perkataan wanita dicirikan oleh fitur linguistik seperti berikut. Yang pertama, pengisi leksikal. Misalnya, Anda tahu? Semacam, ya, Anda lihat? Kemudian yang B, menandai pertanyaan. Misalnya, dia sangat baik bukan? Kemudian yang ketiga, meningkatkan intonasi pada deklaratif. Misalnya, itu benar-benar bagus. Yang nomor 4, kata sifat kosong. Misalnya, ilahi, menawan, imut. Kemudian, istilah warna yang tepat. Misalnya, magenta, aquamarine. Jadi, wanita itu sangat detail sekali, bahkan warna merah saja itu banyak sekali macamnya, tidak seperti pria yang menjelaskan warna merah hanya merah saja. Kalau perempuan ada merah marun, merah hati, dan merah bata, dan masih banyak lagi. Kemudian penguat seperti apa adanya, misalnya saya sangat menyukainya. Kemudian tata bahasa hiperkorek. Misalnya penggunaan bentuk kata kerja standar secara konsisten. Kemudian bentuk superpolet, misalnya permintaan tidak langsung atau basa-basi. Eufemisme. Kemudian menghindari kata-kata sumpah serapah. Dan yang terakhir adalah penekanan, misalnya itu adalah kerja yang cerdas. Nah, fitur logistik Lakoff sebagai perangkat kesopanan. Ini adalah contoh 5, contoh yang ada di buku. Susan adalah seorang mahasiswa. Dia memberitahu temannya tentang pengalamannya di sekolah. Dia mengerjakan ujian. Saya mengerjakan ujian di 6.30 itu. Tag question adalah perangkat sintaksis yang didaftarkan oleh Lakoff yang dapat mengungkapkan ketidakpastian. Susan tidak yakin tentang tanggalnya, dan dia menunjukkan ini dengan tag yang menandakan keraguan tentang apa yang dia tegaskan. Mereka dapat berfungsi sebagai perangkat kesopanan positif, menyediakan topik pembicaraan. Nah, seperti itu. Kemudian contoh 8. Zhu dan ibunya, Claire, baru saja pulang dari supermarket. Zhu mengosongkan keranjang belanja di seluruh lantai dapur. Claire, itu hal yang agak konyol untuk dilakukan, bukan? Nah, di sini fungsi tag untuk mengekspresikan ketidakpastian, melainkan cara efektif untuk memperhalus. Yang komentar kritis menunjukkan kepedulian terhadap perasaan Zhu. Tag dapat digunakan sebagai perangkat konfrontatif dan kursif. Nah,
Jadi cara mengungkapkannya halus sekali. Itu hal yang agak konyol untuk dilakukan, bukan? Jelas bahwa dalam korpus ini perempuan menggunakan lebih banyak tanda daripada laki-laki. Tujuannya sebagai nasihat kesopanan positif. Kemudian interrupts. Interrupts adalah jeda yang biasanya terjadi di tengah percakapan, interaksi atau tindakan menunda atau menunggu kesinambungan perkataan kita. Yang selanjutnya yaitu feedback. Feedback atau umpan balik. Umpan balik adalah pengambilan informasi tentang hasil suatu proses atau aktivitas. Dalam interaksi, umpan balik merupakan respon yang kita terima dari lawan bicara kita dalam satu interaksi percakapan. Karena interaksi percakapan hanya terjadi antara dua orang atau lebih, perempuan sebagai pembicara kooperatif memberikan umpan balik yang lebih menggembirakan daripada laki-laki. Nah, berikut ini contohnya, misalnya. Mary, saya bekerja di hotel itu selama 11 tahun dan saya menemukan pelanggannya benar-benar baik. Jill ini sebagai laki-laki hanya menjawab, Kemudian Mary bertanya lagi, Anda memiliki satu atau dua, orang yang kurang sopan, aneh, akan masuk dalam dan menyebabkan pertempuran atau pertengkaran, tetapi mereka benar segera ditangani. Kemudian Jill menjawab, benar? Apakah benar itu? Kemudian Mary menjawab, ya, dan itu sebagian besar adalah yang lebih mudah. Jill menjawab, Kemudian Mary mengatakan lagi, itu akan mulai Anda tahu. Kemudian Jill menjawab, ya. Intinya pada percakapan ini, laki-laki itu hanya menjawab secara singkat. Tetapi perempuannya itu pandai sekali untuk membangun suasana atau menjawab dengan lebih panjang. Kemudian penjelasan. Mengapa pria melakukan lebih banyak interupsi daripada wanita? Dan mengapa pria memberikan umpan balik yang kurang menggembirakan kepada mitra percakapan mereka daripada wanita? Ini karena gender. Dalam interupsi misalnya, dokter wanita secara konsisten interupsi oleh pasiennya, sementara dokter pria melakukan sebagian besar interupsi dalam konsultasi mereka. Posisi perempuan yang tercermin dalam pola-pola ini lebih berkaitan dengan gender daripada peran untuk pekerjaan. Dalam memberi umpan balik, ini perbedaannya antara laki-laki dan perempuan. Norma bicara perempuan dalam interaksi kelompok kecil dalam konteks pribadi. Tujuannya adalah menekankan solidaritas atau memelihara hubungan sosial yang baik. Sedangkan pria, norma untuk interaksi pria tampaknya menjadi interaksi publik yang berorientasi referensial. Kemudian gosip. Gosip ini menggambarkan jenis bicara santai, obrolan kelompok yang terjadi antara orang-orang dalam komunitas informal. Gosip diartikan sebagai omong kosong dalam komunitas barat. Nah, ini perbedaan gosip antara wanita dan perempuan. Yang pertama, menurut topik yang dibicarakan. Kalau laki-laki itu fokus pada hal-hal yang berkaitan dengan topik, seperti olahraga, mobil, dan lain sebagainya. Sedangkan wanita itu fokus pada masalah pribadi. Kemudian dari tingkat kefokusan, pria fokus pada informasi dan fakta, sedangkan wanita fokus pada reaksi dan perasaan. Karena wanita sendiri adalah makhluk perasa, jadi kefokusannya pada reaksi dan perasaan. Kemudian dari segi fungsi, pria hanya sekedar bertukar ide dan informasi, sedangkan wanita untuk memperkuat solidaritas sosial mereka. Kemudian konstruksi pendekatan gender, mengidentifikasi sebagai konstruksi, alih-alih sebagai teori tetap
juga guna dalam mempertanggungjawabkan. Contoh di mana perempuan beradaptasi dengan konteks maskulin dan laki-laki beradaptasi dengan konteks feminim. Perempuan di kepolisian misalnya kadang-kadang disarankan untuk menggambarkan citra maskulin dengan menggunakan sweater tebal yang menunjukkan kekuatan tubuh bagian atas dan sepatu boot untuk menunjukkan bahwa mereka terbiasa dan bekerja keras. Nah, pada kasus ini, pria yang bekerja di toko pakaian dan salon tata rambut di sisi lain seringkali memberikan identitas yang lebih feminim. Perempuan juga bisa digambarkan dalam istilah pencitraan makanan yang sama-sama menghina. Istilah sakarin seperti gula, manis, madu terutama digunakan untuk wanita. Sebaliknya, gambaran sedikit makanan itu ditunjukkan kepada pria, maksudnya tidak sebanyak wanita gambaran dalam menggambarkan mengkata lainkan makanan. Nah, ini. Sebaliknya, hanya sedikit gambaran makanan yang ditujukan kepada laki-laki, meskipun ada istilah yang menghina seperti sayuran dan kubis. Nah, itulah yang dapat saya sampaikan. Ada kurangnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah, waridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.